Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar pagi ini? Baik dan luar biasa. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta anak Elwin untuk mengangkat doa. Teman-teman dan ibu guru, Semua berdiri, ayo. Semua kita berdiri. Ambil kita berdoa. teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih Elwin sudah memimpin doa pada hari ini. Baik anak-anak. Nah, hari ini Elwin hadir semua? Hadir. Iya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Aza dan Richard. Iya, Aza dan Richard. Kenapa mereka dua? Sakit? Iya, baik sudah. Anak-anak juga harus menjaga kesehatannya. Siang harus istirahat supaya kita tidak sakit. Baik anak-anak, sudah siap ikut pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Iya, luar biasa. Baik, Ibu ajak kita sekali lagi. Hari ini kita akan belajar materi kita tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ajak kita semua berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Ya, kita semua berdiri. Ayo, silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Cari. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, kita sudah bersama-sama menyanyikan
dengan lagu nasional yang judulnya itu adalah lagu Halo Halo Bandung. Itu merupakan rasa syukur kita dan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar materi kita tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan. Operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa. Untuk itu, tentunya anak-anak sudah belajar materi kita sebelumnya tentang bentuk-bentuk pecahan. Ayo, siapa yang masih ingat tentang bentuk-bentuk pecahan? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Ewin? Pecahan biasa. Iya, ada beberapa bentuk pecahan. Yang pertama itu pecahan biasa. Renal, pecahan campuran. Kilo, desimal, misel, persen. Luar biasa. Berarti anak-anak masih ingat tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar kembali materi kita tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa. Untuk itu, anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak akan menyimak video pembelajaran. Setelah anak-anak menyimak video pembelajaran, maka anak-anak dapat menjelaskan konsep cara menyelesaikan perkalian dan pembagian pecahan biasa. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran juga, anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan biasa. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini yang anak-anak akan capai setelah anak-anak mempelajari materi tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa. Baik, sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan menayangkan video. Anak-anak diharapkan untuk mengamati video ini. Setelah itu, per 4 dikali 2/3. Selamat datang kembali di RTC Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang cara mengalihkan suatu pecahan. Nah, kakak sudah siapkan beberapa tipe perkalian pecahan. Yang pertama, tipe soal seperti 3/4 dikali 2/3. Yang kedua, tipe soal seperti 1/4 dikali 7. Dan yang ketiga, tipe soal seperti 1/2/5 dikali 1/3. Nah, bagaimana pembahasannya? Oke, silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Untuk menjawab tipe-tipe soal seperti ini, kakak berikan langkah-langkahnya dulu ya. Nah, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Langkah pertama yaitu pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Dan langkah ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, mari kita coba kerjakan soal yang pertama, yaitu 3/4 dikali 2/3. Langkah pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita cek dulu. 3/4 sudah pecahan biasa ya. 2/3 juga sudah pecahan biasa. Nah, berarti langkah pertama udah oke kan? Oke, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, atau mudahnya atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, berarti di sini atasnya kan 3 dan 2 nih. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadinya yaitu 6/12. Oke, kalau udah kita kalikan, kita lanjut ke langkah yang terakhir, yang ketiga, yaitu sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Nah, 6/12
12 ini masih bisa disederhanakan ya. Oke, untuk menyederhanakan pecahan ada dua cara nih. Pertama bisa dengan menentukan FPP-nya dulu. Cara yang kedua dengan membagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, terkait dengan cara menyederhanakan pecahan ini, kakak sudah buatkan video pembahasannya. Link videonya udah kakak taruh dalam deskripsi video ini. Oke, misalnya kita pakai cara yang kedua, bagi pelan-pelan menggunakan bilangan prima. Nah, bilangan prima itu kan 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, ya kan? Oke, kita coba bagi 6/12 ini dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 6 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 2 juga bisa. Nah, berarti sama-sama kita bagi 2 nih, ya kan? 6 dibagi 2 dapat 3, 12 dibagi 2 dapat 6. Jadi atas dan bawah harus dibagi dengan angka yang sama ya. Oke, sekarang jadi 3/6. 3/6 ini masih bisa dibagi 2 nggak? 6-nya sih bisa, tapi 3-nya kan nggak bisa, ya kan? Nah, kalau gitu kita coba bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 bisa, 6 dibagi 3 juga bisa. Nah, berarti kita bagi 3 nih. 3 dibagi 3 dapat 1, 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sekarang jadi 1/2. Nah, 1/2 ini udah bentuk pecahan paling sederhana, karena udah nggak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama, ya kan? Nah, berarti hasilnya yaitu 1/2 gitu. Dapat dipahami ya? Oke, next kita ke tipe soal yang kedua. 1/4 dikali 7. Nah, ini bentuknya beda kan dengan soal yang tadi. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama. Pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. 1/4 sudah pecahan biasa. 7 belum kan? Nah, makanya kita ubah dulu 7 ini ke bentuk pecahan biasa. Tapi nggak boleh merubah nilainya. Nilainya harus tetap 7. Caranya gimana kak? Caranya kita pikirkan 7/8 yang hasilnya tetap 7. 7/1 kan? Karena 7 dibagi 1 hasilnya kan tetap 7 nih. Nilainya nggak dirubah, masih tetap 7. Jadi 7 itu bisa diubah menjadi 7/1. Berarti soal tadi kita ubah jadi 1/4 dikali 7/1. Oke, sudah pecahan biasa semua ya. Berarti kita bisa lanjut ke tahap yang kedua. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 7 sama dengan 7. 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, sudah selesai perkaliannya. Sekarang masuk ke langkah yang ketiga, yaitu sederhanakan. Nah, kalau kita perhatikan 7/4 ini udah nggak bisa kita bagi lagi dengan angka yang sama, ya kan? Tapi karena di sini pembilangannya lebih besar dari penyebutnya, maka cara menyederhanakannya yaitu kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya kak? Kita bisa mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun atau pembagian porogapit. 7/4 itu sama dengan 7 dibagi 4. Nah, kita cari nih 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 7. 4 kali 1 kan? Kalau 4 kali 2 hasilnya kan 8. Kebanyakan, maka nggak boleh. Berarti 7 dibagi 4 dapat 1. 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Nah, hasil yang atas ini kita taruh di depan. Sisanya yang ini nih kita taruh di bagian pembilang. Dan untuk penyebutnya itu tetap sama, yaitu 4. Jadi 7/4 kita sederhanakan menjadi 1/3/4. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami dulu sebelum kita lanjut ke tipe soal yang selanjutnya. Oke, kalau udah kita ke tipe soal yang ketiga, yaitu 1/2/5 dikali 1/3.
Sama seperti sebelumnya, langkah pertama pastikan semuanya udah dalam bentuk pecahan biasa. 1, 2/5 itu kan bentuk pecahan campuran, ya kan? Berarti harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu 5 dikali 1 ditambah 2. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 2 dapat 7. Per penyebutnya yaitu 5. Nah, sekarang udah dalam bentuk pecahan biasa semua ya. 7/5 dikali 1/3. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke langkah yang kedua. Atas kali atas, bawah kali bawah. 7 dikali 1 sama dengan 7. 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadinya yaitu 7/15. Oke, kalau sudah, kita ke langkah yang terakhir, sederhanakan. Nah, kalau kita cek 7/15 ini itu sudah sederhana, karena udah nggak bisa lagi kita bagi dengan angka yang sama, ya kan? Dan pembilangnya di sini lebih kecil dari penyebutnya, juga nggak bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Berarti 7/15 ini udah paling sederhana, kita nggak perlu sederhanakan lagi. Ya udah, berarti jawabannya 7/15. Oke, ketiga tipe soal tadi sudah kita bahas semua cara penyelesaiannya. Kalian juga bisa menerapkan rumus 3 langkah ini pada tipe soal yang lainnya, seperti perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, pecahan campuran dengan desimal, dan yang lainnya. Nah, mari kita review sekali lagi rumus 3 langkah mengerjakan perkalian suatu pecahan. Langkah pertama, pastikan bentuknya sudah dalam pecahan biasa. Langkah kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Langkah ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih paham lagi bagaimana cara mengalihkan suatu pecahan. Di sini kakak ada satu latihan soal untuk adik-adik, yaitu 7/20 dikali 2. Nah, coba kalian kerjakan. Kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Baik, sudah menyimak videonya? Sudah, Bu. Anak-anak sudah lihat video? Sudah, Bu. Baik, setelah mengamati video pembelajaran yang dijelaskan tadi terkait operasi hitung perkalian, maka Ibu mau tanya dulu. Ayo, siapa yang bisa? Dalam penjelasan tadi yang kalian sudah amati, apa saja yang dijelaskan dalam video pembelajaran tadi? Siapa yang tahu? Ciro? Rumus-rumus saya menyelesaikan pembagian kalian dan pecahan. Iya, tepuk tangan untuk Ciro. Menjelaskan tentang rumus atau langkah dalam menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian. Ada lagi yang lain? Mister? Menjelaskan tentang cara mudah untuk mengalihkan berbagai bentuk pecahan. Iya, tepuk tangan untuk Mister. Menjelaskan cara mudah dalam menyelesaikan atau mengalihkan berbagai bentuk pecahan. Ada lagi? Setelah menyimak video tadi yang dijelaskan masih ada? Ayo, siapa yang masih ingat? Dalam penjelasan video tadi, Elvin, apakah masih ada? Sudah tidak ada? Apakah dalam video tadi dia hanya menjelaskan rumus atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian? Selain dari itu, apakah dia menjelaskan proses yang Di dalam video tadi itu terdapat pecahan biasa dan pecahan campuran. Iya, ada bentuk contoh soal, ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Elvin. Ada lagi? Dalam proses penjelasannya masih ada? Apakah masih ada? Sudah tidak ada? Sudah tidak ada? Baik. Dalam video pembelajaran tadi, selain dia menjelaskan tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan operasi perkalian, di situ juga dia menjelaskan bagaimana cara menghitung atau menyelesaikan soal dalam bentuk pecahan biasa dan ada juga pecahan campuran di situ.
Nah, baik anak-anak. Setelah anak-anak menyimak video pembelajaran tadi, coba anak-anak perhatikan di layar sini. Ibu sudah ada tampilkan permasalahan. Ibu mau menguji, mau melihat sejauh mana pemahaman anak-anak setelah menyimak video tadi. Nah, di sini kita lihat ada soal nomor pertama ini. Kita lihat di kamar Naura terdapat foto dengan ukuran panjang 1/2 meter dan lebar 1/4 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut adalah titik-titik meter persegi. Nah, coba kira-kira masalah yang disampaikan ini, langkah pertama itu anak-anak harus mengubahnya dalam bentuk matematika. Harus merubahnya dalam bentuk matematika. Soal seperti ini, nah sekarang kita harus memahami dulu bagaimana proses penyelesaiannya. Apakah anak-anak bisa menyelesaikan ini? Bisa. Baik, siapa yang bisa? Ya, Zero, silakan. Oke, silakan. Boleh, maju ke depan. Coba. Nah, di kamar Naura ukuran fotonya itu panjangnya itu adalah 1/2 meter. Dan lebarnya itu 1/4 meter. Iya, coba jelaskan dari mana hasilnya? Dari 1/1 mengambil 2/4 dari 1/8. Baik, tepuk tangan untuk Ciro. Nah, apakah rumusan soalnya itu Ciro mengubahnya dalam bentuk matematika, yaitu dalam bentuk operasi perkalian? Apakah jawaban Ciro ini sesuai dengan penyelesaiannya? Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Iya. Nah, kita harus mengetahui dulu panjang itu adalah 1/2 meter dan lebar foto itu adalah 1/4 meter. Yang ditanya ukuran, berarti kita dapat mengubahnya dalam bentuk operasi perkalian. Baik, luar biasa. Ayo coba lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar itu. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 3/4 bagian yang pertama, dan lingkaran keduanya adalah 1/2 atau setengah. Soalnya itu adalah Niko mempunyai 3/4 lingkaran yang telah diarsir dan dia memberi 1/2 untuk Ciro. Maka berapa bagian yang diberikan Niko tersebut? Ayo, siapa yang bisa menyelesaikan? Erwin. Oke. Tiga 3/4 bagian dan 1/2. Tandanya jangan lupa. Baik, jelaskan coba Erwin. 3/4 bagi 1/2 sama dengan tandanya berubah menjadi kali. 3 kali 3, 1/2 merubah jadi 2/1. 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. Karena 6/4 masih bisa disederhanakan dengan 2/2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Masih bisa disederhanakan karena pembilangnya lebih besar.
Menjadi pecahan campuran. Titik 2 bagi 3. 2 kali berapa yang hasilnya dekat dengan 3? 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kurang 2, 1. Menjadi 1. Yang ini menjadi bilangan penyebut, bilangan bulat. 1 yang hasil kurangan menjadi bilangan pembilang, dan 2 menjadi penyebut. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Kelvin. Oke. Apakah dalam soal yang kedua tadi penyelesaiannya kita bawa ke operasi pembagian, betul atau tidak? Betul. Oke. Nah, dijelaskan bahwa dalam soal tadi 3/4 lingkaran itu yang diakhir diberikan untuk zero, yaitu adalah setengah, ya, setengah bagian. Nah, dari pernyataan soal itu maka kita rumuskan dalam bentuk soal matematika, yaitu operasi pembagian. Sudah dijelaskan oleh teman Elvin, dari 3/4 bagi 1/2 dan hasilnya itu adalah 1/2. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, dari sejauh permasalahan yang Ibu sudah tayangkan ini dan pemahaman kalian tentang menyimak video itu sangat luar biasa. Anak-anak bisa menyelesaikan soal yang sudah Ibu berikan. Nah, kembali Ibu mengingatkan bahwa dalam menyelesaikan operasi perkalian pecahan biasa itu kita sudah pelajari dari menyimak video tadi, menjelaskan ada 3 langkah. Ada 3 langkah dalam menyelesaikan operasi perkalian. Ayo, siapa yang masih ingat langkah pertama apa? Langkah pertama apa, Erwin? Memastikan api sudah menjadi pecahan biasa. Iya, luar biasa. Kita harus memastikan pecahan itu sudah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, Ciro? Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Iya, luar biasa. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Langkah ketiga, Miran, siapa nih? Marisa. Sederhanakan bila masih bisa disederhanakan. Iya, sederhanakan bilangan itu apabila masih bisa sederhanakan. Baik, luar biasa. Nah, dalam perkalian pecahan, yang pertama Ibu tulis ini ya. Perkalian pecahan, kita sudah mengingat bahwa ada 3 langkah tadi. Langkah yang kedua dia menjelaskan, yaitu pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Baik, untuk itu kita harus memahami dulu rumus dalam menyelesaikan operasi perkalian pecahan biasa. Nah, contohnya misalnya A per B kali C per D. A per B kali C per D. Sama artinya dengan A kali C per D kali D. A kali C per D kali D. Artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Baik, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk itu, Ibu kasih contoh soalnya. Misalnya 2/4 kali 2/5. Baik, perhatikan ke sini ya. Perhatikan ke sini. Semua lihat ke sini. 2/4 kali dengan 2/4 kali dengan 2/5. Nah, perhatikan ke sini semua. Kita lihat berdasarkan rumus yang sudah ditentukan tadi bahwa A per B kali C per D sama dengan A kali C B kali dengan D. Nah, kita lihat di sini. Ini dua soal ini dua bentuk pecahan. Nah, di sini ada Ibu sudah sajikan bentuk pecahannya di sini. Ini yang disebut dengan pecahan apa ini? Pecahan biasa. Oke, pecahan biasa. Kita sudah pelajari bahwa 2 ini yang bagian atas ini disebut sebagai apa, Miko? 2 ini disebut sebagai apa? Penyebut atau pembilang? Baik, apakah jawaban Miko benar? Salah. Oke, siapa yang bisa memperbaikinya?
sebagai? Pembilang. Iya, pintar. 2 ini disebut sebagai Pembilang. 4 disebut sebagai apa? Penyebut. Iya, 4 disebut sebagai dengan penyebut. Nah, kembali kita mengingat rumus. Untuk menyelesaikan langkah pertama, kita harus mengalihkan pembilang kali dengan pembilang. Kita harus tahu dulu mana yang namanya pembilang. Berarti di sini pembilang yang ini ya. Nah, pembilang kali pembilang. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? Ayo. 2 kali 2? 4. Oke. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 5 bilang kilo. 4 kali 5 sama dengan 20. Baik, kita sudah menyelesaikan. Langkah kedua kita sudah lewati. Sekarang langkah ketiga. Apakah pecahan ini 4/20 bisa disederhanakan? Bisa. Oke. Cara menyederhanakan pecahan kita sudah belajar ya kali lalu. Cara menyederhanakan pecahan itu kita harus membagikan dengan bilangan yang sama, yaitu kita mencoba menggunakan bilangan prima, yaitu mulai dari bilangan 2 ya, mulai dari bilangan 2. Nah, kita coba di sini bagi dengan 2/2. Ismail, 4 bagi 2, berapa 4 bagi 2? Berapa? 2, pintar. 4 bagi 2 sama dengan 2. 20 bagi 2. Ayo Ciko. 10. Pintar. 20 bagi 2 sama dengan 10. Nah, kita perhatikan lagi 2/10. Apakah bilangan 2/10 ini, pecahan ini masih bisa disederhanakan? Bisa. Masih bisa. Kalau begitu kita sederhanakan yang berapa per berapa? 2/2. Berapa per berapa? Iya, pintar. 2/2. Oke. Nah, 2 bagi 2. Ayo Manda. 2 bagi 2 berapa? Iya, pintar. 2 bagi 2 sama dengan 1. 10 bagi 2. Ini Charlie. 10 bagi 2 sama dengan 10 bagi 2. berapa? 5. Berapa? 5. 5. Baik, pintar. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, kita lihat 1/5. Apakah masih bisa disederhanakan? Tidak. Lagi. Nah, 2/4 kali 2/5 hasilnya itu sama dengan apa? 1/5. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Baik. Sekarang, setelah anak-anak sudah memahami konsep tentang perkalian, yang kedua, bagaimana cara kita menyelesaikan ini pembagian pecahannya? Yang kedua itu tentang pembagian pecahan. Tentunya kita harus ingat bahwa dalam membagikan pecahan itu merupakan kebalikan dari perkalian. Pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. Nah, untuk itu dalam menyelesaikan pecahan, anak-anak harus melihat yang dibagi itu dikalikan dengan bilangan yang dibagi. Pembagi itu adalah dikalikan dengan bilangan yang dibagi ataupun kebalikannya. Nah, kita lihat pada contoh soal berikut ini. 1/10 bagi dengan 2/7. 1/10 bagi dengan 2/7. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus memahami dulu rumus dalam menyelesaikan operasi pembagian. Rumus dalam menyelesaikan operasi apa? Pembagian. Menjelaskan bahwa A per B bagi C per B sama dengan A per B kali D per C sama dengan A kali D per B kali C. Nah, ini adalah rumusnya. Sehingga setelah memahami rumusnya, kita bisa menyelesaikan contoh soalnya. Contoh soalnya seperti tadi adalah 1/10 bagi dengan 2/7. Kita lihat sesuai rumusnya. A per B bagi C per D
1/10 bagi 2/7 sama dengan mengalikan dengan kebalikan, berarti ini adalah bilangan suku pertama 1/10. Kita tulis seperti rumus A per B. Nah, tulis 1/10. Tanda bagi ini kita ubah menjadi tanda Kali. kali. Suku kedua kita balik. 2/7 kita balik menjadi 7/2. Nah, 7/2. Setelah dapat operasi perkalian, maka langkah berikutnya kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 7 sama dengan 7. 10 kali 2 sama dengan 20. Hasilnya adalah 7/20. Apakah bilangan ini bisa disederhanakan? Tidak. Baik, sampai di sini bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa paham? Bisa. Bisa paham? Bisa. Oke, baik. Kalau anak-anak sudah bisa memahami tentang bagaimana cara menyelesaikan perkalian dan pembagian pecahan biasa, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok. Ibu sudah bagikan kalian dalam masing-masing kelompok. Sebentar, anak-anak bisa berdiskusi menyelesaikan soal LKPD ini dalam kelompok. Setelah menyelesaikannya, anak-anak nanti akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bisa paham ini? Bisa. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Boleh bergabung agak mepet ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4. Geser dekat dengan kelompoknya masing-masing posisinya supaya bisa saling berdiskusi. Soalnya tidak usah tulis. Baik. Untuk menjawab pertanyaannya, kalian tulis di buku ya. Anak-anak semua bisa menjawab di buku kalian masing-masing. Di buku kalian. Walaupun diskusi kelompok, tapi masing-masing anak tetap menuliskan jawabannya. Silakan berdiskusi. Taruh di tengah ya. Jadi boleh buka supaya lebih dekat. Diskusi sama-sama ya. Diskusi sama-sama. Sorong dulu, sorong sini supaya lebih dekat. Buku geser sana. Sama-sama diskusi ke sini. Bisa berdiri juga sambil menyampaikan pendapat, tidak selamanya mesti duduk terpaku ya.
Sama-sama kalau dia kesini ya. Diskusi sama-sama.
Baik, apa sudah habis? Belum, Bu. Oke, lagi 2 menit. Setelah itu kita akan melaporkan hasil diskusinya ya. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, kelompok 1 sudah? Belum? Baik, kita menunggu. Baik, kita cek dulu kelompok 1 sudah? Sudah, baik. Kelompok 2? Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, baik. Kalau memang sudah selesai, silakan lepas ballpointnya. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, hasil diskusi kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan melaporkan hasil diskusinya. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah siap? Sudah. Saya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, baik. Sekarang kita Ibu persilakan kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusinya. Iya, persilakan. Mewakili kelompok 1, satu orang yang menyelesaikan. Satu orang yang menyelesaikan utusan masing-masing kelompoknya. Siapa yang kerja? Deci. Oke, yang lain menyimak dari tempat duduknya masing-masing. Ya. Yang lain menyimak dari tempat duduknya masing-masing. Baik, halo. Halo. Halo, halo. Oke, kita perhatikan kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Teman-teman, saya dari kelompok 1. Teman-teman, saya mewakili kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi kami. Baik. Nah, teman-teman membaca soalnya ya. Ibu mempunyai 3/4. Nah, perhatikan masing-masing di lembar soalnya ya. Sudah lihat soalnya? Sudah, Ya, Bu. baik. Sekarang kita lihat Delvin akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Perhatikan ke depan. Teman-teman perhatikan ke depan. Baik, oke, silakan jelaskan. 3/4 kali 2/3. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 3 sama dengan 12. 6/12 bisa disederhanakan dengan cara bagi dengan 2/2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 12 bagi 2 sama dengan 6.
3/6 bisa disederhanakan. Maka dibagi dengan 3/3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi hasilnya 1/2. Baik. Apakah jawaban itu benar? Benar. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mari silakan. Perwakilan dari kelompok 2 untuk siapa? Michelle. Baik, silakan Michelle. Silakan. Devin silakan duduk. Kami dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Perhatikan di depan. Ya, silakan. 3/5 kali 1/2. 3 kali 1 sama dengan 3. 5 kali 2 sama dengan 10. 3/10 tidak bisa disederhanakan lagi. Baik. Apakah jawaban kelompok 2 benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Mari silakan. Ya, perwakilannya Ciro dari kelompok 3. Silakan. Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, baik, silakan. Teman-teman perhatikan. Baik, kita lihat. Sudah, Ciro? Baik. Perhatikan, ya, silakan jelaskan. 4/5 kali 3. 3 tidak ada dari kita kalikan yang sama dengan 3. 3/1. 4 kali 3 12. 5 kali 1 5. 12/5. 12 5 9 lebih besar daripada penyebut. Jadi kita bagi 5/12. Habis 5 kali 2 10. 2 kurang 0 2. 1 kurang 3 harus tulis. 2 jadi angka bulat, 2 jadi bilangan bulat, 2 jadi bilangan 9, 5 jadi 6 penyebut. Baik, hasilnya adalah 2/5. Baik, luar biasa. Apakah jawaban kelompok 3 benar? Salah. Ternyata salah. Apa? Siapa yang masih bisa perbaiki? Oh, dari kelompok 2 sendiri menanya, kelompok 3 sendiri. Baik, silakan. Silakan.
Baik, jelaskan. 4/5 bagi 3/1 sama dengan 4/5 bagi diubah menjadi kali 1/3 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi hasilnya? Jadi hasilnya 4/15. Baik, apakah jawaban ini benar? Benar. Biasa, kelompok 3 kembali menang. Oke, ke sana. Kelompok terakhir, mari. Silakan. Baik, yang lain memperhatikan. Ayo, kita lain memperhatikan. Mari perhatikan. Oke, mari perhatikan. Ayo. 3/4 bagi 1/2 sama dengan 3/4 tulis di sini. Bagi berubah menjadi kali. 1/2 berubah menjadi 2/1. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 1 sama dengan 4. 6/4 masih bisa disederhanakan dengan 2/2. 6 bagi 2 sama dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 2. Karena pembilangnya lebih besar, jadi bagi langsung. 3 bagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya dengan 3? 2 kali 1 sama dengan 2. 3 kurang 2 sama dengan 1, menjadi 1/2. Baik, apakah jawaban ini benar? Benar. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk, Elvin. Nah, baik anak-anak, luar biasa. Ternyata setiap kelompok mempresentasikan hanya satu kelompok yang salah ya hasil presentasinya tadi, tapi luar biasa kembali menanggapi dan memperbaiki hasil kerja temannya di depan. Itu luar biasa. Baik anak-anak, bisa paham materi kita? Bisa. Baik. Untuk itu, kalau anak-anak sudah bisa memahami luar biasa dalam melakukan diskusi dan mendapatkan hasil yang baik, maka Ibu akan kembali memberikan soal evaluasi untuk anak-anak menyelesaikan secara masing-masing ya, secara masing-masing. Nah, anak-anak bisa duduk dalam posisi seperti ini, kembali dan menyelesaikan soal evaluasinya. Ya, bisa? Bisa. Oke, kembali. Baik, sudah siap?
Sudah. Oke. Perhatikan di layar sini nomor 1. Nomor 1, 2/3 kali 2/4. 2/3 kali dengan 2/4 ya. 2/3 kali dengan 2/4. Oke, bisa lihat di layar ini ya, bisa lihat 2/3 kali 2/4. Ya, kerja masing-masing. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Luar biasa. Sudah? Sudah, Bu. Baik, Ibu kumpul ya. Iya. Rasa suami? Belum? Buka saja. Ada yang sudah? Sudah? Ini sudah semua? Sudah. Baik. Baik, anak-anak, Ibu sudah melihat lembar kerja diskusi kalian semua dan nilainya semuanya benar. Itu luar biasa. Tepuk tangan kita untuk saya. Baik. Nah, baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan biasa. Ayo, apa saja yang dijelaskan dalam pelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Iya, Ismail. Iya, kita belajar tentang perkalian bagian pecahan. Luar biasa Ismail. Apalagi yang kita belajar hari ini? Ayo, siapa yang masihnya? Pelajaran kita tadi tentang apa? Coba. Mira, pecahan biasa. Baik, kita sudah belajar tentang pecahan biasa. Langkah-langkah dalam menyelesaikannya. Ayo, siapa yang tahu? Mister. 3 langkah. Iya, silakan. Perhatikan kalau soalnya itu sudah bentuk dalam pecahan biasa. Iya, pertama kita harus perhatikan bentuk soalnya itu sudah termasuk pecahan biasa atau belum. Yang kedua,
Kita Kalikan dengan pembilang penyebut dengan penyebut. iya, kita mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Devin, menyederhanakan pecahan itu apabila masih bisa disederhanakan. Luar biasa. Nah, ada yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikan operasi pembagian pecahan? Ayo, Elvin. Tidak, kalau di depannya 3/4, di belakangnya hanya 7, berarti 7 kali berapa yang hasilnya tetap 7? 7 kali berapa yang hasilnya tetap 7, atau 7 bagi berapa yang hasilnya tetap 7. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Elvin. Nah, apalagi? Ayo, dalam penjelasan tadi sudah tidak ada? Ada itu. Ya? Kalau kita mau kasih kali itu buka ini yang bagian belakang itu sebenarnya 3/4 kali 4/3. Bisa juga kasih silang. Iya, luar biasa. Tanda pagi itu kita ubah menjadi tanda kali. Sedangkan suku keduanya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kita membuat kebalikannya. Baik. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak tentang operasi perkalian dan pembagian pecahan. Anak-anak harus rajin belajar ya, harus giat belajar di rumah, banyak latihan supaya anak-anak bisa lebih memahami tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan biasa. Baik anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Senang. Charlie, bagaimana perasaan Charlie setelah mengikuti pelajaran hari ini? Gembira. Gembira ya. Charlie bisa paham materi hari ini? Bisa. Luar biasa. Baik anak-anak, luar biasa, hari ini kita sudah belajar bersama Ibu. Kita sudah belajar materi kita hari ini tentang operasi perkalian dan pembagian. Baik. Untuk itu kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Ibu minta kesediaan Lupita untuk antar kita dalam doa. Ayo semua berdiri, kita doa. Teman-teman dan ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat